Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia sampai ke akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Shalawat dan salam tentunya tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kenikmatan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Dan mungkin bagi saudara-saudaraku yang sedang mengalami suatu masalah, baik masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah amanah hutang piutang, masalah pekerjaan, masalah perdagangan, masalah bisnis, masalah kuliah, atau masalah apa saja, saya doakan insya Allah masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini saya akan membahas mengenai malas sholat tahajud. Ternyata inilah 7 penyebabnya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan kita mengenali 7 penyebab malas untuk sholat tahajud, kita segera bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, sebab sungguh dunia terasa surga sebelum surga bagi hamba Allah yang telah merasakan indahnya, nikmatnya, bahagianya sholat malam. Adapun 7 penyebabnya, yaitu yang pertama, dhaful imani, artinya lemah iman. Kalau kuat iman, pasti ia sangat cinta, rindu, dan sangat bahagia menghadapnya di penghujung malam. Sesungguhnya bangun tengah malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaannya kala itu sungguh sangat berkesan mendalam. Quran surat Al-Muzammil ayat 6. Bukankah kekasih senang berjumpa dan berduaan dengan kekasihnya? Kemudian penyebab yang kedua adalah al-jahlu, karena awam ilmu agamanya. Seandainya tahu dalil, keutamaan, rahasia, hikmah, keajaiban, manfaat
indahnya tahajud, pasti ia menjaganya. Bahkan sebelum tidur pun sudah senang karena nanti malam akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sama hamba-hamba Allah yang bangun malam sujud berdiri, yang takut dengan dahsyatnya akhirat dan mengharapkan rahmat Allah, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Apakah sama hamba Allah yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya hamba Allah berilmu yang mengingat Allah di penghujung malam. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-9. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu hubud dunia, diperbudak dunia sehingga dilelahkan dan disibukkan dengannya siang malam. Bangun malam pun karena target dunia. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surat At-Takasur ayat 1-2. Kemudian yang keempat yaitu Abdul Hawa, budak nafsu, orang yang kegemarannya melakukan amal maksiat seperti berzina, memabuk, berjudi, dan sebagainya, sangat sulit untuk sholat malam. Puas dan senangnya hanya pada hal maksiat. Quran Surat Yusuf ayat 53. Kemudian penyebab yang kelima yaitu Do'mul harami, banyak makan minum yang haram. Bisa dipastikan jika sesuatu yang dikonsumsinya adalah haram, ia akan berat sekali untuk sholat 5 waktu, apalagi sholat malam. Kalau sholat terkesan berat dan cenderung malas-malasan, mereka tidak mengerjakan sholat. Tapi dengan malas dan tidak pula menafkahkan harta mereka, tapi dengan rasa enggan. Quran Surat At-Taubah ayat 54. Tubuh yang tumbuh dari yang haram menjadi energi maksiat dan membuat lemas badan. Wahai ihwah fillah. Kemudian yang keenam penyebabnya yaitu hasratul zunub, karena selalu dari keseringan berbuat dosa. Setiap dosa yang diperbuat menjadi noktah hitam di dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa, maka pada hatinya akan tertinggal setitik noda hitam. Jika dia berbuat dari dosa, hatinya akan dibersihkan dari noda hitam tersebut. Namun apabila dia terus menambah dosanya, noda hitam tersebut pun semakin bertambah. Demikianlah maksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-sekali tidak, bahkan apa yang mereka lakukan tersebut akan menutupi hatinya. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-16 yang diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi. Sufyan Ats-Tsauri berkata, saya pernah tidak bisa menjalankan sholat tahajud selama 5 bulan hanya karena satu dosa yang dulu aku lakukan. Seseorang datang kepada Imam Ghazali untuk menanyakan kepada beliau mengenai sesuatu yang menyebabkan tidak bisa bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Kemudian Imam Ghazali menjawab, dosa-dosamu telah membelenggumu. Kemudian penyebab yang ketujuh, karena alasan dari poin pertama sampai ke-6, ia pun dengan mudah dikuasai syaitan. Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Dari Abu Hurairah
bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan akan mengikat tengkuk salah seorang di antara kamu apabila ia tidak dengan 3 ikatan. Apabila ia tidur dengan 3 ikatan, setan menstempel setiap simpul ikatan atas kalian dengan mengucapkan, bagimu malam yang panjang, maka tidurlah. Apabila ia bangun dan berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Apabila ia wudhu, terbuka pula 1 ikatan. Apabila ia sholat, terbukalah 1 ikatan. Maka pagi hari ia penuh semangat dan segar. Jika tidak, niscaya di pagi hari perasaannya buruk dan malas. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah diberitahu tentang seseorang yang tidak tahajud, kemudian beliau menjawab, setan telah mengencingi kedua telinganya. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Semoga Allah menanamkan keindahan iman di hati kita dan kenikmatan sholat malam. Nah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qur'an yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan mengenai malas sholat tahajud yang disebabkan oleh 7 penyebab, mudah-mudahan yang disampaikan ini dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi motivasi, dapat menjadi semangat dalam kita melaksanakan sholat tahajud. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallah humma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.